Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lailatul Adni, Ayatullah Irsyad Baihaqi, Dita Ayunintias, dan Intan Salsabila. Kami dari semester 6, Peminatan Epidemiologi Universitas Pekalongan, akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah komputer epidemiologi yang berjudul Uji Regresi Logistik. Selamat menyaksikan! Yang pertama ada definisi. Menurut Hosmer and Lemishome tahun 2000, regresi logistik merupakan metode yang menghubungkan antara variabel dependen yang bersifat kategorik dengan variabel independen. Kemudian ada tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan utama, untuk memprediksi probabilitas terjadi atau tidak terjadinya event. Dan kedua untuk mengklasifikasikan subjek penelitian berdasarkan ambang probabilitas. Kemudian ada tujuan khusus, yaitu untuk memperoleh model yang dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun syarat-syarat dalam regresi logistik, yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala, interval, atau rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori dan multikotomi. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Kemudian, adapun macam-macam regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik biner atau binary logistic regression, di mana regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel terikat Y, contoh misalkan untung dan rugi. Kemudian yang kedua ada regresi logistik multinomial atau multimonial logistic regression, di mana regresi logistik ini digunakan ketika pada variabel terikat Y terdapat lebih dari dua kategori asasi. Interpretasi regresi logistik. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategori pada tiap variabel sebagai berikut. 1. Variabel bebas adalah rokok. Kode 0 untuk tidak merokok, kode 1 untuk merokok. 2. Variabel terikat adalah kanker paru. Kode 0 untuk tidak mengalami kanker paru, kode 1 untuk mengalami kanker paru. Formulasi rumus regresi logistik sebagai berikut. Contoh soal uji regresi biner. Pengaruh pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. X untuk pengetahuan ibu dan Y untuk pemberian ASI eksklusif. Penyelesaian menggunakan SPSS. Klik variabel view pada SPSS, kemudian masukkan seperti yang di samping. Klik value, masukkan kode 0 untuk ASI eksklusif dan kode 1 untuk tidak ASI eksklusif. Lalu klik value, masukkan kode 0 untuk pengetahuan ibu baik dan kode 1 untuk pengetahuan ibu buruk. Klik data view, masukkan data yang diperoleh ke SPSS. Klik analyze, klik regression, klik binary logistik. Masukkan variabel ASI eksklusif ke dependent dan variabel pengetahuan ibu ke covariates. Lalu klik kategori, pindahkan variabel pengetahuan ibu ke kategori covariates, continue. Untuk hasil analisis SPSS yang tadi sebelumnya itu bisa dilihat di samping guys. Nah, selanjutnya terdapat hasil dari analisis SPSS tersebut dan berikut bunyi dari interpretasinya, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh nilai signifikan yaitu 0,657 itu lebih besar dari alfa 0,05 yang artinya itu tidak ada pengaruh pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Nah, selanjutnya ada contoh soal untuk uji regresi logistik multinominal. Pengaruh pengetahuan ibu, status pekerjaan, dan umur ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. X1 untuk pengetahuan ibu, X2 itu untuk status pekerjaan, X3 untuk umur ibu, dan Y untuk pemberian ASI eksklusif. Nah, di sini juga ada penyelesaian menggunakan SPSS. Yang pertama, klik variable view pada SPSS, kemudian masukkan seperti yang di samping. Masukkan kode 0 untuk ASI eksklusif dan kode 1 untuk tidak ASI eksklusif. Kemudian masukkan kode 0 untuk pengetahuan ibu baik dan kode 1 untuk pengetahuan ibu buruk. Pada variabel umur ibu, value non itu karena data merupakan data numerik.
Setelah itu, klik value pada variabel status pekerjaan, masukkan kode 0 itu untuk tidak bekerja dan kode 1 itu untuk yang bekerja. Setelah itu, klik data view, masukkan data yang diperoleh ke SPSS. Baik, selanjutnya kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik multinomial logistik. Kemudian, masukkan variabel ASI eksklusif ke kolom dependent, faktor status pekerjaan dan pengetahuan ibu ke faktor, dan variabel umur ke kolom covariate. Kemudian, klik option, centang seperti yang di samping, klik continue. Nah, berikut ada hasil analisis SPSS. Di sini dilihat yang model fitting information, di mana model fitting information menunjukkan penurunan dari intercepti ke final dan nilai sig adalah 0,00 lebih kecil daripada alfa 0,05, yang artinya model regresi logistik multinominal dengan adanya variabel independen mampu memberikan akurasi yang lebih baik untuk memprediksi pemberian ASI eksklusif. Baik, selanjutnya kita lihat dari goodness of fit menunjukkan nilai sig 0,685 lebih besar daripada alfa 0,05, maka regresi multinomial sesuai dengan data yang diobservasi. Kemudian dilihat dari koefisien determinan P squared R square, ambil nilai yang Nagalkar 0,766, artinya bahwa keragaman data variabel bebas dalam penelitian mampu menjelaskan keragaman data variabel terikatnya sebesar 76,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel dari luar model penelitian. Kemudian dilihat dari likelihood regression test menunjukkan variabel umur ibu dan status pekerjaan nilai sig lebih kecil daripada alfa 0,05, artinya terdapat pengaruh secara parsial variabel umur ibu dan status pekerjaan terhadap variabel pemberian ASI eksklusif. Nah, selanjutnya dilihat dari parameter estimate-nya, diketahui bahwa nilai sig pada variabel usia yaitu 0,06 lebih kecil daripada alfa, maka disimpulkan bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif. Diketahui odds rasio umur ibu yaitu 1,697, artinya semakin umur ibu bertambah atau tua, maka semakin tinggi juga probabilitas untuk memberikan ASI secara eksklusif. 1,67 kali lebih mungkin dibandingkan dengan ibu dengan umur yang lebih muda. Kemudian diketahui nilai sig pada variabel pengetahuan ibu yaitu 0,900 lebih besar daripada alfa, maka disimpulkan bahwa pengetahuan ibu tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif. Kemudian yang terakhir diketahui nilai sig pada variabel status pekerjaan yaitu 0,046 lebih kecil daripada alfa 0,05, artinya status pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif. Diketahui odds rasio status pekerjaan yaitu 16,339, artinya ibu yang tidak memiliki pekerjaan memiliki probabilitas yang tinggi untuk memberikan ASI eksklusif 16,339 kali lebih mungkin dibandingkan dengan ibu yang memiliki pekerjaan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.